Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di segmen pada pagi hari ini, saya akan memberikan salah satu contoh teknik coaching. Teknik coaching sendiri ada berbagai macam cara gitu ya, dan hari ini saya akan mempraktekkan teknik coaching dengan metode 4R. 4R sendiri terdiri dari fokus, outcome, explore, action, dan resume. Nah, jadi itu salah satu metode coaching. Nah, metode coaching ini bisa dipakai pada siapa saja. Tentu saja kalau teman-teman adalah mentor bisa dilakukan terhadap mentinya. Kalau teman-teman adalah orang tua yang bisa dilakukan juga kepada anaknya. Kalau teman-teman memimpin sebuah tim ya juga bisa dilakukan terhadap timnya. Nah, hari ini saya akan melakukan coaching dengan anak saya. Anak saya yang pertama namanya Alifa. Anak saya ada dua, nanti di segmen yang lain saya juga akan bikin video coaching dengan anak saya yang kedua, Diva, gitu ya, karena masing-masing kan punya tujuannya yang berbeda-beda gitu ya. Oke, Alifa, hari ini kita akan coaching. Kalau kita berbicara setahun atau minimal 6 bulan ke depan, apa sih yang fokus yang pengen Alifa raih atau capai dalam waktu ya tadi 6 bulan minimal atau setahun ke depan? Oke. Kalau dari aku pribadi berarti itu jatuhnya ke goals 2022. Aku ini kebetulan fresh graduate yang juga baru mulai kerja kan. Di sebuah perusahaan startup. Nah, apa yang mau aku lakukan selama 6 bulan ke depan ya pasti aku pengen do well di perusahaan aku yang bikin aku growth. Either itu growth secara aku personally atau growth secara jabatan atau growth secara salary, at least dalam 6 bulan ini aku harus growth. Gitu. Itu kalau kita bicara growth, kan tadi ada growth personally, growth secara salary. Boleh dong lebih spesifik lagi kalau growth secara personal itu kayak gimana, dan growth secara salary itu kira-kira kalau nggak mau sebut nama angka nih, misalnya aku mau naik berapa persen dalam setahun ke depan gitu. Kalau misalnya growth secara personally pasti itu jadi self development aku ya. Either itu mungkin aku akan nambah networking atau aku nambah skill, itu at least aku harus growth di bagian itu. What kinds of skill kamu mau? Karena sebetulnya ini perusahaan aku ini perusahaan startup multinational gitu. Sebenarnya perusahaan Indonesia tapi karyawannya multinational ya. At least aku harus growth secara language skills karena itu juga aku ngerasa itu bakal bantu aku untuk nanti goals lebih masa depan lagi. Terutama bahasa Inggrisnya jauh lebih fluent daripada sekarang. Of course. Itu personal. Kalau secara tadi salary atau income, pengen growth berapa persen kira-kira kalau growth secara salary, kalau misalnya di company ini ya pengennya pasti at least ya 30% naik lah. Tadi kan kita bicara salary, income. Emang duitnya mau diapain sih? Nah, itu nyambung lagi ke goals aku yang lebih besar lagi. Apa itu goals yang lebih besar? Ya, kalau misalnya goals yang lebih besar lagi, aku ini punya tujuan untuk sekolah lagi di luar negeri. Yang which is itu mungkin aku akan lakukan di 2 or 3 years later. Aku juga harus nyiapin biaya. Even if aku dapat beasiswa, but at least I need to have my own money to live there kan. Terus habis itu juga banyak hal-hal yang kayak aku juga pengen beli as an independent woman gitu loh. Kayak aku juga pengen punya tempat tinggal sendiri nantinya gitu. Jadi investment lah ya. Sifatnya investment. Boleh nggak kalau kita hari ini, kan kita ada 3 fokus. Kalau kita bicara 3 fokus pasti akan menjadi tidak fokus. Fokus itu nanti harus satu dan satu hari videonya. Nah, hari ini boleh nggak kalau kita bicara fokus investasi? Karena kita bicara Alifa punya penghasilan itu akan diinvest untuk satu tujuan keuangan di masa depan. Of course. Tadi fokusnya adalah kita mau bicara diskusi mengenai investasi. Investasi sebagai seorang milenial, fresh graduate yang baru merintis karir. Kita akan masuk ke next step berikutnya. Begitu kita sudah tahu fokusnya, kira-kira Alifa, diskusi kita pada hari ini, apa yang Alifa bisa harapkan dapat outcome-nya? Kalau dari outcome-nya, aku pasti pengennya dapat insight-insight yang bisa aku apply sih nanti dalam, ya kan menuju investasi itu aku harus punya money management yang bagus kan. Berarti dari kita ngobrol ini aku bisa dapat insight-insight what should I do sih gitu. Jadi outcome yang pengen didapat adalah dapat insight baru mengenai bagaimana Alifa harus invest seideal mungkin lah ya, berdasarkan income yang dimiliki, berdasarkan dengan kemampuan yang juga dimiliki sekarang gitu ya.
kalau kita sudah tahu tadi fokusnya, kemudian outcome-nya, diskusi hari ini kita juga udah ketemu. Yuk kita explore, ya explore gimana situasi keuangan Alifa hari ini. Untuk situasi keuangan ini, kalau kita ngomongin situasi keuangan berarti ada income, ada outcome kan, ada pemasukan, ada expenses. Yes, ada pemasukan, ada pengeluaran kan. Kalau misalnya situasi keuangan aku saat ini, untuk pemasukan itu aku kebetulan nggak cuma dari kantor doang. Aku juga do side hustle, ada beberapa sampingan yang kayak moderator, atau misalnya kayak bantu orang tua untuk kayak promosiin insurance. Terus habis itu aku juga punya bisnis kebetulan punya bisnis. Nah, untuk income aku sendiri berarti ada dari beberapa keran lah istilahnya. Sumber income. Yes, itu untuk sumber income aku. Nah, terus habis itu untuk expenses aku kebetulan ya sebenarnya basically karena aku masih WFH, fully remote, jadi aku nggak begitu banyak daily expenses, yang dimana aku banyak most of my income kayaknya sekitar 50% lebih itu aku tabung, invest. Tabung atau invest nih? Both. Saving invest and also protections gitu. Sama sisanya daily expenses yang kayak aku belanja atau mungkin aku kayak jalan-jalan gitu-gitu. Nah, kalau dilihat situasinya saat ini, kan gini ya, kalau kita sering ketemu dengan dua macam orang gitu ya, di mana sebenarnya endingnya sama, begitu dia habis gajian dia merasa kok gue miskin ya habis gajian gitu kan, ya kan gitu. Nah, tapi ada dua macam nih, ada dua macam orang yang miskin itu karena dua hal yang berbeda. Jadi ada orang yang miskin karena begitu dia gajian dia spending too much on belanja gitu ya. Jadi ya udah on daily expenses belanja macam-macam sehingga dia mungkin sepatunya selalu baru, tasnya baru, bajunya baru gitu. Tapi ada satu sisi lain di mana belanjanya nggak ada, tetapi langsung disisihkan di tabungan, diinvestasikan gitu kan, dan sebagian untuk bayar proteksi untuk kalau terjadi kejadian di masa depan. Nah, ada di kutub mana nih Alifa nih kalau sekarang? Actually sebenarnya yang kedua sih, yang kedua. Jadi merasa miskin kayak habis gajian kok di rekening tinggal segini, tapi at the end aku juga ngelihat kayak ya uangnya aku sisihin ke ya portofolio aku itu. Boleh bicara dong, portofolionya sekarang apa aja kalau investasi ya, kalau ngomong investasi aku punya dua. Aku main reksadana itu udah dari sekitar 5 tahun yang lalu. Investasi di reksadana aku udah sekitar 5 tahun. Pokoknya lulus SMA aku langsung reksadana. Sama aku juga investasi di saham. Baru lulus kuliah ini baru. Kita bicara reksadana dulu, menarik nih. Lulus SMA langsung taruh duit di reksadana. Pertanyaannya, emang dulu udah punya penghasilan kok udah langsung taruh di reksadana, dan berapa sih yang dimasukin reksadana? Bukannya kalau reksadana itu harus duit gede? No, actually. Nah, penghasilan yang aku dapat itu ya uang jajan dari orang tua itu. Jadi ibaratnya nih aku nih lagi kerja untuk belajar. Nah, karena kerja ini aku dibayar nih sama orang tua. Digaji gitu ya? Ibaratnya digaji sama orang tua. Gitu. Nah, uang dari segitu aku sisihin aja ya. Kalau misalnya aku lagi banyak pengeluaran kepanitiaan gitu ya paling aku ngasih 100.000 per bulan. Tapi kalau misalnya lagi ada lebihan banyak aku akan kasih lebih gitu aja sih. Jadi mulainya sebenarnya 100.000 ya? 100.000 aja, nggak harus yang kayak 500.000, 1 juta gitu, enggak. Jadi dari 100.000 ya kadang-kadang lebih 200.000, 300.000. Sekarang udah puluhan juta dalam waktu 5 tahun? Belasan. Oh, masih belasan juta ya? Belasan besar tapi. Belasan besar, menarik lah. Jadi ternyata duit 100.000 itu kalau dikumpul-kumpulin jadi belasan juta juga gitu ya. Dan itu grow kan, duitnya nggak hilang gitu. Terus kemudian kondisi saat ini udah mulai investasi di saham, kok berani gitu investasi. Katanya kan saham itu kan resikonya tinggi. Kenapa kok? Apa alasannya Alifa gitu? Karena sebenarnya aku ngerasa aku harus punya investasi yang berjenjang gitu. Karena kan kalau misalnya reksadana itu kan ibaratnya ya medium to low, low to medium risk gitu. Terus aku juga harus ikut investasi yang agak lebih high risk. Kenapa? Karena ya basically aku harus punya banyak instrumen aja gitu. Kenapa yang dipilih saham? Karena aku familiar sih basically. Sama familiar. Terus yang kedua,
kan orang bilang saham itu resikonya tinggi gitu loh. Kenapa milih saham? Kenapa nggak cari yang aman aja, misalnya kayak obligasi gitu-gitu? Oh iya, ya pertama kan aku familiar, aku juga banyak bacanya segala macam tentang saham. Terus yang kedua aku ngerasa kayak kenapa resiko tinggi, karena aku juga nggak akan pakai uang itu secara waktu dekat. Itu kuncinya ya, jadi time frame-nya karena memang panjang kan, tidak akan mau dimanfaatkan hari ini, itu akan untuk long term nanti ya. Jadi yang bisa mengalahkan risiko hanya waktu. Benar. Oke, jadi menarik ya, jadi sudah mulai punya portofolio saham ya. Gimana caranya? Katanya caranya adalah 1 bulan 1 lot gitu. Ya, aku punya punya target lah 1 bulan 1 lot. Tapi kalau lebih alhamdulillah. Tapi aku harus nargetin sama diri aku sendiri. Sakla kan kalau misalnya reksadana 100.000 per bulan gitu, atau 200.000 per bulan. Nah kalau misalnya saham kan gimana caranya? 100.000 kan kita nggak bisa kan ya. Aku nargetin itu 1 lot 1 bulan gitu. Jadi itu mungkin buat teman-teman yang milenial itu bisa mulai dari 1 lot dulu aja, nanti tiba-tiba tahun 12 lot. Iya, sahamnya nggak perlu saham yang langsung mahal gitu ya. Bisa kita mulai dari saham-saham yang kalau boleh tahu salah satu portofolio Alifa apa? Aku punya Unilever sama BRI Syariah BRI Syariah. Unilever memang udah agak cukup mahal, tapi itu grow gitu ya, walaupun kemarin sempat gonjang-ganjing. BRIS itu juga punya potensi yang bagus di masa depan ya. Tapi ini bukan rekomendasi loh ya, ini bukan rekomendasi. Ini itu juga sebenarnya salah satu contoh. Nah itu juga sebenarnya ada banyak kayak pertimbangan sih dalam milih. Gimana, orang mungkin bingung kali ya, gimana sih caranya milih saham gitu, yang harus beli perusahaan yang apa gitu. Kalau aku sendiri, aku pribadi, at least you need to trust the company first gitu. Itu yang paling ini yang paling pertama. Karena kita investasi, kita harus tahu ini perusahaan dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan tuh nggak akan goyah gitu. Karena produknya kita pakai. Misalnya contohnya aku beli Unilever, ya aku pakai produk Unilever. Misalnya aku berisi, aku nasabah di BRI Syariah. Nah yang kayak gitu-gitu loh yang aku pilih gitu, yang deket sama kehidupan sehari-hari aku gitu. Idealnya Alifa, kalau kita bicara tadi reksadana, saham, idealnya kamu akan lebih banyak portofolio yang lain selain reksadana saham, atau kamu mau fokus di reksadana dan saham? Untuk sekarang sih aku masih fokus di reksadana sama saham dulu, karena juga saham juga baru mulai kan. Nanti ketika mungkin aku udah settle, atau mungkin aku udah 10 tahun lagi, atau aku juga udah punya tujuan keuangan yang lebih besar lagi, mungkin aku akan mencari portofolio lain. Jadi kalau tadi kita bicara fokusnya investasi di masa muda, kemudian tadi kita explore apa yang sudah dilakukan, apa kondisi idealnya. Nah, sekarang kita masuk ke A, action. Jadi E-nya udah, A, action. Alifa, kan tadi kita bicara Alifa mau fokus di reksadana dan saham. Reksadana juga ada beberapa ya, ada pendapatan tetap kalau nggak salah. Iya, terus ada campuran, ada saham juga. Ada saham juga di luar yang memang investasi dalam saham langsung. Ada ide nggak kira-kira ke depan Alifa mau, tadi kan mau fokus nih, mau nambah saham apa, atau mau nambah reksadana apa, atau udah aja di 2 portofolio tadi, saham-sahamnya Unilever sama BRIS, kemudian reksadana itu, tapi nambahin aja saldonya. Mau idenya kira-kira mau gimana? For now mungkin 1 or 2 years gitu, aku masih pasti pengen nambahin porto dulu. Nambahin portofolio. Tapi juga aku udah mulai ngelirik-ngelirik, kayaknya logam mulia juga nih buat investasi gitu. Tapi itu mungkin jangka panjang sih, karena logam mulia itu aku ngeliat orang tua aku sih, kebetulan mama aku investasinya di logam mulia. Dan itu kayak ya jumlahnya kan besar gitu ya, sama kayak saham lah, kita bisa belinya jumlahnya besar. Nah logam mulia kan juga bisa jumlahnya besar, itu sih yang dan inflasi mengalahkan inflasi lah sebenarnya, dia menyamai inflasi juga kalau logam mulia itu. Nah tadi bicaranya portofolio mau ditambah, saham mungkin reksadananya saya nggak tahu, kemudian mau nambah portofolio logam mulia, tapi tidak dalam jangka waktu dekat. Itu mungkin langkah pertama apa yang akan Alifa lakukan untuk mewujudkan tadi fokus tadi?
dua tadi, nambah portofolio saham sama reksadana. Reksadana yang mau diapain, sahamnya mau diapain, mau ditambahin saham apa maksudnya gitu. Yang harus dilakukan pertama pasti earn money ya. Earn money, oke. Terus yang kedua ya ditambahin lotnya. Oke, jadi tadi ya, jadi actionnya adalah tetap fokus pada 1 bulan 1 lot di 2 portofolio tadi. Yes, aku nggak mau begitu banyak-banyak sih. Mungkin nanti akan banyak kalau misalnya yang ini udah grow gitu, yang udah aku punya sekarang. Oke. Kapan akan mulai dijalankan tuh Alifa? Ya, maybe as soon as possible sih, next month. Oke. Kita bicara kalau di dalam teknik coaching tidak boleh bicara as soon as possible karena tidak ada patokan waktu. Ya, jadi harus mention mulai kapan? Oh, mulai tanggal 1 Desember 2021. Berarti mulai tanggal 25 November 2021. Oke, saya tahu kan habis gaji. Oke, jadi akan dimulai tanggal 25 November 2021, 1 bulan nambah 1 lot. Ya, oke teman-teman, itu action yang akan dilakukan oleh Alifa. Nah, Alifa kita sudah menjalani tadi fokus, objektifnya kita sudah dapat, eksplorasi juga tadi sudah kita lakukan, dan actionnya yang akan dilakukan juga udah ketahuan kan gitu. Boleh dong diresum kira-kira ketika kita bicara tadi Alifa mewujudkan fokus tadi, boleh dong diresum kira-kira apa aja yang kita bisa dapat dari sesi pada pagi hari ini? Oke, fokus aku punya tujuan keuangan untuk aku biaya pendidikan, dan juga aku juga pengen punya properti sendiri lah gitu. Nah, what should I do is I need to invest. Nah, dengan cara aku sekarang lagi ngelakuin 2 investasi, yaitu reksadana dan saham. Nah, actionnya apa? Supaya aku harus bikin target kan berarti sama diri aku sendiri. Nah, targetnya itu kalau misalnya reksadana seperti biasa mungkin kita mulai dari ya 100.000 200.000 per bulan, dan kalau misalnya untuk saham aku akan melakukan 1 month 1 lot gitu sih. Oke, sip. Oke, thank you Alifa. Jadi teman-teman, itu adalah resume yang dibuat sendiri oleh Alifa berdasarkan sesi coaching pada pagi hari ini. Jadi coaching itu lebih dimaksudkan untuk menggali ya, bukan mengarahkan. Jadi kita hanya mengeksplorasi berdasarkan 4R tadi ya, fokus, objektif, explore, action, dan resume. Dan itu semua datangnya dari orang yang kita coaching, bukan kita yang mengarahkan. Dan Alifa sudah dapat resumenya dan dia tahu apa yang dia harus lakukan dalam setahun, minimal 6 bulan, paling tidak sampai dengan setahun ke depan, berkaitan dengan investasi. Nah, itu teman-teman teknik coaching yang bisa teman-teman juga praktekkan untuk tim, untuk mentee, kalau teman-teman mentor, dan mungkin juga untuk anak-anak di rumah, sehingga mereka juga tahu tujuan dari apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa share kepada teman-teman mengenai teknik coaching. Sampai ketemu di video yang lain. Sukses untuk kita semua. Thank you. Saya akan melakukan coaching dengan anak kedua saya, Diva Aprilia. Apa kabar Diva? Baik dong. Oke, sip. Udah siap mulai kita kita coaching pada pagi hari ini? Siap. Oke. Sebenarnya organisasi yang aku ikutin itu organisasi supaya latihan untuk competition sih. Basically the same gitu, organization and competition. Berarti kita akan bicara dari sisi organization ya. Kan tadi kalau maintain GPA, salah satunya cara adalah work hard lah ya, study hard gitu ya. Mungkin out of discussion karena itu memang kewajiban semua mahasiswa. Jadi itu adalah organisasi yang dimana kita bisa improving our NUN skills gitu.